ye riolo napat tareka ketemu tu ye maka dai nareko angka melori aja mufikiri nareko angka nu melom pakajajak tapi patame kuila langatimu iya rosak dan na engka sak damarni nati iya naro letu ku fongala taala nareko pura metto ya insyaallah mesti kejadian itu bui ku yasa na duwe peko ke carane ibu ku yasa na duwe desani taala duwe tapi ati malaburo ku fongala taala tidak perlu ada uang di situ ya buku yasa na duwe ati mim ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jemaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah. Ada yang mau masuk surga Bapak Ibu? Mau masuk surga? Persyaratan masuk surga itu harus mati dulu. Iya. Banyak orang takut sekali mati, padahal untuk masuk surga harus mati dulu. Kalau kita tidak mati-mati, tidak masuk surga. Tapi banyak namamu itu orang takut mati, termasuk saya. Banyak tong itu alasannya bu, kenapa nak takut mati. Itu biasa kalau saya bayangkan bagaimana nanti malaikat maut, malaikat Israel datang mencabut kita punya nyawa. Sakitnya sakaratul maut dan semua orang pasti akan melewati itu luar biasa dahsyat. Salah satu yang membuat kita kadang-kadang takut mati itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat kita takut mati kira-kira apa yang terjadi nanti setelah kita meninggal. Di dalam kubur, apakah kita mendapatkan nikmat dari Allah atau justru dapat siksa dari Allah? Ya kutanamane rupa kulalangatita maka detigan rumatu runtu ya. Fammasena gafong Allah Ta'ala atau fasesana fong Allah Ta'ala. Nasaba ilalan na kubur ay Bapak Ibu ang ganito pasesa ada siksaan di alam kubur. Ada juga orang bilang siapa yang tahu ada siksaan di sana? Ada mika orang yang sudah meninggal kembali cerita. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah. Tapi kalau kita mendengar cerita-cerita yang ada di masyarakat, angka ko kampungku ya pakai kubur jama-jama natul jauh kami pakai kubur jadi tukang gali kubur. Suatu ketika dia menggali kubur jadi engkan sewa waktu pakai kubur nih. Pada saat dia menggali kubur Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dia mendapati pada saat menggali kuburan itu ada api dari papan jenazah yang sudah dikuburkan sebelumnya. Bahkan ya karena mungkin penggali kubur berani sekali, dia bakar rokoknya pakai api itu. Bapak Ibu ada lagi di Sulawesi Selatan ini kejadiannya. Ada seseorang yang ketika hendak dikuburkan, dan ini dia sudah pernah diputar di Rahasia Ilahi. Pada saat dia mau dikuburkan, begitu badannya dikasih menghadap ke kiblat, selalu berbalik, telentang. Jadi itu ditabalik lengan-lengan. Ipangono si kubetullah tabalik si lengan sesama. Akhirnya orang-orang yang datang menguburkan Bapak Ibu ambil keputusan kalau begitu ya burengin asa pantok. Dikasih patok-patok, dikasih kayu-kayu supaya dia tidak balik lagi. Begitu dikasih patok Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap patah-patah itu kayu kemudian telentang lagi.
Begitu ditanya Bapak Ibu, rupanya keluarganya ditanya, memang itu orang tidak pernah menghadap kiblat, tidak pernah menunaikan perintah Allah, menunaikan ibadah sholat. Jangankan sholat 5 waktu, jangankan sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri saja dihitung. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sama dirahmati Allah? Maka adalah pamannya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon ini ponakan saya kasih menghadap ke kiblatmu. Setelah saya pulang nanti saya akan berikan pahala sholat sunat saya 2 rakaat. Setelah itu Bapak Ibu dikasih menghadap ke kiblat dan tidak terlentang lagi. Jadi ihadiangannya palakwa murena sempaja sunat 2 rakaat. Ini baru sholat sunat 2 rakaat. Siksa Allah subhanahu wa ta'ala yang terlihat oleh semua orang yang hadir, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya mengampuninya. Jadi aja gak macam apa maka dari itu juga pasti sekubur hati-hati Bapak Ibu. Inilah kisah-kisah nyata yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Saya juga pernah menghadiri sebuah pemakaman. Waktu itu digali juga seperti itu. Akhirnya kena juga kuburan sebelahnya karena sudah sempit sekali pekuburan itu. Bahkan mungkin sudah ada itu mayat di sana yang bertumpuk begitu sempitnya. Begitu digali Bapak Ibu, saya hadir menjelang maghrib waktu itu, ada kuburan di sebelahnya itu, di lubangnya itu Bapak Ibu ditemukan papannya juga, tapi itu tidak ada apinya, tidak ada api, tapi yang kelihatan adalah bahwa papannya hangus, sudah terbakar api, dan mata kepala saya yang lihat. Dia yang cerita ya metode dan saksi saya hadir pada saat itu. Akhirnya hampir semua orang yang datang itu pergi sholat maghrib di masjid. Jadi inilah alasan-alasan Bapak Ibu yang kadang-kadang membuat kita takut mati, bukan karena matinya, tapi karena apa yang akan terjadi pada kita nanti setelah kematian kita. Itulah yang membuat kita takut. Belum lagi kalau kita bicara nanti di akhirat, surga dan neraka. Apakah kita akan masuk surga atau justru kita masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk surga dapat nikmat, masuk neraka dapat siksa. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, tentu kita semua berharap masuk ke dalam surga, tapi jantung makin khawatir. Kenapa? Karena siapapun di antara kita yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kata Nabi dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Nah kufur Ramadan muki masahada insyaallah matama ke surga, cuma kita tidak tahu masuknya bagaimana. Karena ada orang masuk surga mampir dulu di neraka. Lihat pangilo cinampai sesa-sesa bisa napa matama di surga. Ada juga orang yang tanpa hisab masuk ke dalam surga. Terserah mami kita mau pilih yang mana, mau lewat tol atau mau lewat daya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang menentukan itu semua adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sholat tak, bukan karena puasa tak, bukan karena haji dan umrah tak, bukan karena zakat tak, tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk mendatangkan rahmat Allah harus kita sholat. Untuk mendapatkan rahmat Allah kita harus perbaiki syahadat kita. Untuk mendapatkan rahmat Allah tentu puasa kita juga harus sempurnakan. Zakat kita jangan pernah bermain-main dengan zakat. Kalau ada kemampuan mari kita melakukan ibadah haji maupun umrah. Ini rukun Islam yang bisa menjadi sebuah jalan rahmat Allah datang kepada kita kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Makanya jangan bermain-main dengan syahadat tak, jangan bermain-main dengan solat tak, jangan bermain-main dengan puasa, jangan bermain-main dengan zakat, jangan pula bermain-main dengan haji dan umrah. Kadang biasa orang itu pergi haji, pergi umrah, mau haji dipanggil dengan haji. Ada teman saya pernah penelitian di Sulawesi Selatan, ada satu kampung kabupaten. Ternyata di sana orang mau berangkat haji itu kalau tidak ada uang, kalau mana ibalu galunge, ibalu darah, ibalu cengkel darah. Yang penting pergi ke tanah suci. Kenapa? Karena malu-malu kalau kumpul orang dia tidak pakaian haji. Kapan itu saya perjalanan di mobil, ada orang cerita.
Suatu saat katanya ada pengantin. pada saat pengantin itu ada suami istri. Jadi dia bawa mobil pribadi. Istrinya kebetulan belum pi haji. Sementara pada saat orang mau antar pengantin, turun semua itu yang pakaian haji ya. Ini orang yang punya mobil, mau minat di dekat na suami nak dong. Tapi apa nak bilang itu haji ya? Dibilang, bu, jangan kini di sini ya nih haji semua. Yang tidak haji petek-petek ki. Yang punya mobil dia tidak tahu. Sudah antarlah pengantin. Begitu selesai antar pengantin, sudah akad nikah, sudah makan, buru-buru ini ibu panggil suaminya, Pak, ayo kita pulang. Ditinggal semua aja, cari kita di mobil dan tidak ada. Tapi di perjalanan apa nak bilang ini istri sama suaminya, Pak, pokoknya apapun kalau tidak ada uang jual ini mobil, yang penting pikat tanah suci. Malu-malu sekali kak, masa di mobilku diusir kak, gara-gara saya tidak pakai yang haji. Hati-hati, haji itu, umroh itu adalah sebuah ibadah yang insya Allah kalau benar cara kita melakukannya, Bapak Ibu, berumroh kita, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Jadi kalau kita berumrah dari satu umrah ke umrah yang lain, dihapuskan semua dosa di antara keduanya, kata Rasul. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur kata Nabi, laisa lahu jazaun illal jannah, tidak ada pahalanya kecuali surga. Jadi bagus itu kita berumrah berkali-kali, berhaji berkali-kali, tapi niatnya wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah itu kita tunaikan karena Allah, bukan karena apa-apa. Rugi sekali ki Bapak Ibu, rugi sekali ki kalau kita berangkat umrah, kita berangkat haji, mau tak jadi panggil Bapak dan Ibu haji. Karena biar kita tidak biar kita tidak niatkan untuk itu, kalau pulang pasti dipanggil ki Pak Haji dan Ibu Haji. Yang penting nak tahu jadi orang dari kita tanah suci. Rugi tak kalau niat tak hanya untuk itu, tapi kalau kita berniat karena Allah, itu juga bisa didapat. Kalau kita berniat karena Allah, insya Allah dimanapun ada pertemuan juga orang tetap menghargai kita, walaupun kita tidak niatkan. Tapi kalau niat kita hanya karena ingin mendapat prestise, hanya ingin mendapatkan tempat yang tinggi, maka itu saja yang kita dapat. Tapi kalau niat kita karena Allah, yang lain bisa ikut. Inilah Bapak Ibu, kalau kita melakukan ibadah, usahakan niatnya lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang lain-lain itu pasti akan ikut. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berbicara persoalan kematian. Almarhum yang meninggalkan kita ini usianya berapa tahun ya? Ya, 60, 56. Belum terlalu tua, banyak yang lebih tua di sini. Itulah kematian, tidak pandang umur. Kalau kita membayangkan perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, saya mau gambarkan sedikit. Kita digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Banyak orang, Bapak Ibu, banyak orang ketika kaya sombong. Banyak orang ketika memiliki pangkat dan jabatan menyombongkan diri, padahal dia tidak tahu proses kejadian kita ini. Kita ini hanya dari setetes air hina, kata Roma Irama, yaitu air mani. Kita semua sama. Dari setetes air mani Allah rubah kita menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging kemudian diberikan tulang belulang, kemudian dibungkus lagi daging. Kemudian disempurnakan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditiupkan roh. Setelah itu kita lahir. Tapi banyak manusia tidak pandai mensyukuri ini semua, malah dia menyombongkan diri. Padahal apa yang ada pada kita ini semua pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu na pinranga mana mi fongala taala, iya rawaran parata sogirata anu na pinranga maki fongala taala, nareko fongala taala melo mala cinampel halumi. Makhluknya saja Allah yang dia kirim untuk mengambil barang-barang kita, harta kita itu cepat sekali bagi Allah. Bapak Ibu, negalada na contoh na mereki fong Allah Ta'ala, makita ni matai marengkalinga do cilie. Di Aceh sebelum terjadi tsunami, banyaknya orang kaya. Begitu tsunami datang, mereka to kasiasi, bahkan mereka to mati. Yang dekat-dekat dari kita di Sulawesi Tengah, di Palu, iritan iku berita. Bahkan mungkin ada teman kita yang mengirimkan melalui media sosial, kirimkan ke WA tak bagaimana terjadinya di sana
musibah, bencana, dan itu pasti adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seketika, sekejap, orang yang kaya punya banyak harta, habis, ludes, bahkan tenggelam bersama hartanya. Yang baru-baru lagi ini di Masamba, saya pernah ke sana, belum lama, mungkin belum sebulan saya dari sana. Luar biasa, Pak. Itu lumpur ada yang setinggi pintu rumahnya orang, ada yang setinggi plafonnya, bahkan ada yang sampai tenggelam sama sekali semua rumahnya, dan tenggelam bersama dengan barang-barangnya, bahkan tenggelam, ada juga yang tenggelam bersama pemilik rumahnya. Silalona miru ko pengelata lepelo gage di Makassar, Kalilimi kita lihat, Pak, kebakaran hanya dalam waktu beberapa menit habis dilahap si jago merah. Ya kuyemi romelo ya tempo-tempongan na ya kuyemi romelo isombongkan kira-kira aga nangket tak nakunalaman ni Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, kita sadari diri kita ini hanya dari setetes air mani yang hina sebenarnya, bahkan kalau itu tumpah di jalanan banyak orang yang jijik. Itulah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita potensi-potensi yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi Allah menciptakan kepada kita ini ada potensi diberikan pendengaran, penglihatan, ada fuad, ada hati yang bisa merasa. Tapi Allah mengingatkan kita di akhir ayat, qalilan ma tashkurun. Kamu, kata Allah, sangat sedikit yang bersyukur. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mulia, maka potensi pendengaran yang Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia faring kalingan beriki fong Allah taala si boleh-boleh tak pakai gunai untuk makasiwiang masompa lauri fong Allah taala. Peko gani carane pakai masompa ia faring kalingan tulembeng kalingan ki ada madeceng nasihat agama aja na tuli gosip mi bawa tuli yang kali. Bu, itu laki-laki ya kalau kumpul ke 3 orang, banyaknya itu cerita. Sekarang ini bapak-bapak kalau kumpul 3 orang ke atas, yang Nabi bicara apa? Siapa kira-kira nanti ini yang naik jadi wali kota? Betul atau tidak, Ustaz? Menggosip. Itu banyak tuh itu suami kalau kumpul kiana cerita istrinya. Ini tidak ada yang tanya istrinya cerita, dia bilang itu istriku saya kalau tidur ki ngoro. Tidak ada yang tanya ki. Ada bilang saya istriku tidak ngoro kita, tapi kalau tidur ki ada senyum membalakan, senyum punggung nak kasih ki. Ada lagi yang satu bilang saya kalau istriku mana tolo-tolo tidak pintar ki masa. Senging istri dicerita. Mentong itu laki-laki yang berbicara ki bude. Tapi biasanya kalau dibandingkan laki-laki dengan perempuan lebih banyak perempuan barangkali yang cerewet. Kalau perempuan cerewet wajar ki Pak, wajar kalau perempuan cerewet. Kenapa? Karena dari sisi ilmu kejiwaan itu perempuan dalam sehari semalam memang dia harus mengeluarkan banyak kata-kata dibandingkan dengan laki-laki. Jadi perempuan itu memang nanti puas kalau dia mengeluarkan banyak kata-kata. Jadi wajar kalau cerewet ki, yang tidak wajar kalau laki-laki cerewet. Ya begitu bu, kalau ada orang laki-laki cerewet apa dia bilang deh, mamulu perempuan tuh gitu. Berarti mentok perempuan cerewet, karena kalau ada laki-laki begitu, mana mati-matimu makun itu kan asir. Bapak Ibu, kemudian wajar kalau perempuan juga cerewet. Sayyidina Umar pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Ini laki-laki datang mau mengadu kepada Sayyidina Umar. Apa yang dia mau adukan? Dia seringkali diomeli sama istrinya. Begitu datang melapor ke Sayyidina Umar, pada saat itu akhirnya tidak jadi melapor. Kenapa tidak jadi melapor? Karena begitu datang mau melapor, Sayyidina Umar juga sedang diomeli sama istrinya. Terus setelah selesai bertanyalah, dia bilang sebenarnya wahai khalifah, sebenarnya saya datang ke sini mau mengadu bahwa istriku sering memilih saya. Tapi begitu saya datang ternyata kita juga sedang diomeli juga sama istri, jadi tidak jadi kak mengadu. Cuma ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Dia bilang apa?
Dia bilang kita itu luar biasa, istri tak ngomel, kita diam saja. Kalau saya biasa saja melawan, tapi kita diam, itu yang luar biasa. Kenapa bisa kita diam saja diomeli sama istri? Apa dia bilang? Wajar kalau istri saya ngomel. Dan saya tidak marah. Kenapa saya tidak marah? Karena banyak sekali kesan itu pekerjaan. Nah, bayangkan dia yang urus kak, dia cucikan nggak pakaianku, dia masakkan makananku, dia uruskan nggak anakku. Masa gara-gara ngomong jenis saya mau marah-marah sama dia? Tapi jarang-jarang barangkali laki-laki begini budi. Kira-kira ku bagi pangas yang apa? Saya di dua mika pak burane makuro. Ya megai kuma noko-noko ni benena mateton. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengaran yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dengarkan pengajian-pengajian, bacaan-bacaan Al-Qur'an, dengarkan ceramah-ceramah agama. Dengarkan nasihat-nasihat yang baik, kemudian diamalkan, dilaksanakan dalam kehidupan. Insya Allah ini yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu yang kita lakukan, dihantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian wal absar, Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi penglihatan. Nawireki pak kita Allah taala melalui mata kita untuk melihat secara kasat. Tapi ada juga orang tidak dikasih potensi mata, tapi dikasih potensi penglihatan batiniah yang begitu tajam. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada potensi yang Allah berikan berupa mata untuk melihat. Nah, ini juga hendaknya dipakai untuk mensyukuri nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Pakailah sering-sering melihat mushaf Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Ya romatata tak pakai itu limit itu ya kurangnya. Aja na tuli HP mi bawang. Dia tua kada aja tak HP motoki, tapi ibagi-bagi waktu nak kapan kita memegang HP, kapan kita memegang mushaf Al-Qur'an untuk kita baca. Bapak Ibu, itu HP itu saya berani mengatakan bahwa sebenarnya HP itu racun, tapi kita tidak sadar bahwa dia adalah racun. Ibu-ibu setuju atau tidak? Setuju ki? Bapak-bapak setuju? Racun meter racun itu bani anak bu anak tak. Gara-gara HP mega tu nana makku na boji macai. Isuro lo maguri na guru. Bahkan engkan anak nama kekue berani melawan, berani mengancam-ancam orang tuanya. Di mana dia dapat? Dari HP. Anak-anak itu boleh dikasih HP, tapi harus diatur. Cuma sekarang ini reponya tuh mengatur anak-anak. Jangankan anak SD, sekarang ini anak-anak yang belum sekolah saja pintar sekali nih pegang HP, pintar nih menonton, pintar nih main game. Kira-kira pada saat anak tak menonton game, main game, pada saat dia menonton video-video di YouTube, mengaji apa tidak? Berarti racun. Ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini yang di sananya ini. Kalau ibu-ibu pegang handphone, agak tosi pala nuka ibu-ibu itu sih biasa na boji muka ibu-ibu itu ku makatan ni HP secara langsung. Secara langsung orang pamer baju, tapi melo ibalu, baju melo ibalu. Oh, aku kan anak poji nakip nih, kip. Angkana tu matu at minna hubungi, magi misengi nasabak beneku makun remuto. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat penglihatan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak dilarang pegang handphone, karena handphone sekarang juga merupakan kebutuhan, tapi usahakan di samping handphone kita pakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, gunakan juga untuk beribadah kepada Allah. Sekarang di handphone juga sudah bisa ada mushaf Al-Quran, banyak aplikasi-aplikasi Al-Quran yang bisa kita download, bahkan aplikasi tafsir juga banyak di handphone sekarang, itu bisa kita download untuk menyeimbangkan antara membuka YouTube dan sebagainya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang orang bergosip melalui handphone, Pak, dunia maya. Orang tidak perlu keluar rumah bergosip nih. Melalui apa? Grup-grup WA. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mata, potensi penglihatan yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk belajar, Pak, Bu. Gunakan untuk belajar. Belajar apa? Lihat situasi yang ada sekarang. Lihat seluruh apa fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini. Jadikan pelajaran, karena melalui pandangan kita, melalui penglihatan kita, kita bisa belajar yang baik. Kita juga bisa melihat hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau semuanya kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat yang bagus kita tiru, kalau melihat yang tidak bagus justru kita jauhi. Berarti mata kita sudah pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata sering-sering gunakan untuk melihat tempat sujud, artinya sholat. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan mata yang Allah berikan kepada kita, karuniakan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu semua mendatangkan kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Kemudian wal afidah, Allah berikan kepada kita hati. Hati ini untuk kita pakai merasa. Hati ini kita pakai untuk memikirkan tentang kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, nareko angka to nasa ngalena jago, nasa ngalena macca, nasa ngalena pore. Saya gato pore ngata ibandingkan ngaporengan na pong Allah taala. Saya gato kekuatan ibandingkan kekuatan na pong Allah taala. Hati ini harus kita pakai untuk menyadari itu, bahwa kita adalah hamba. Ini atami Allah taala fuamutoi. Angka pakai loretta, angka to pakai lorna Allah taala. Na kaya jaje pakai lorna Allah taala, nasabak Allah taala yang maha kuasa. Mega to tahu ku masapa-sapa ni. Joka ni mabalu macam di pegawai pokoknya zaman joka zaman na narekoruntuk ni dui angkana waram paranna so gini maka da pore metoka je nasang ya pore agamu pore na fongala tala mana mi maliki na pinrangat to ni dari to nalek gratis ki ipertanggungjawab ka mato sermoni na fongala tala wadiki maroko mega waram parata wadi toki hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena persoalan harta benda itu Allah pertanyaannya dua, dari mana kita peroleh dan kemana kita belanjakan. Hati-hati persoalan harta. Banyak orang mengejar kekayaan, kalau mana ditempuh jalan-jalan yang tidak sesuai dengan syariat. Banyak kan orang ini sekarang mau kaya tapi mau instan Bapak Ibu. Akhirnya apa yang dilakukan? Menipu. Hampir setiap hari barangkali di handphone kita masuk itu, penipu itu masuk. Anda memenangkan hadiah ini, hubungi ini. Ada juga yang masuk, transfer dulu ke rekening ini karena rekening saya lagi bermasalah. Macam-macam. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke persoalan hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai potensi. Ya rohati Bapak Ibu, si boleh-boleh tak ifarake lalu ya rohati. Mage waka di farake rotie nasabak nariku angka to 50 riati, insyaallah mamase po Allah taala nariku angka yang minasai musti kejajian ya kumapuriati muki. Saya kasih contoh, kalau kita tidur malam tapi dena tumapuriati untuk moto tatonga sampaja tahajud matana itu matana le moto matana mage nasabak de metoni furiati
Tapi coba-coba nareko angka to melo lo ke pesawatnya terbang jam 5 subuh. Napa tate napa tate 2 ni moto ni magi noto na furiati. Jadi nareko melo ki matu julala jama-jamata furiati ro jama-jamangi insyaallah mesti matu julala tu. Jadi potensi hati dari Allah Ta'ala ifakke gunai di samping untuk kehidupan dunia kita juga untuk mengabdi kepada Allah. Nareko angka to mapuriati melo meli bola. Insyaallah mesti meli bola. Angka to mapuriati melo joka pasilenereng ni umroh atau haji mesti joka. Kumapuriati mui. Tapi yang banyak kita Bapak Ibu, yang banyak di antara kita hanya selalu dipikir tapi tidak pernah dimasukkan ke dalam hati. Ini pernah saya dapatkan, ini sebenarnya ilmu riolo napat tareka ketemu tu ye. Maka deh nareko angka melori ajak mufikiri aja mufikiri nareko angka nu melong pakajajak tapi patame kuilalang ngatimu. Nasaba ati de mitu neng kalinga fo ngala taala pikirat tak de neng kalinga fo ngala taala ati mi iya ro sak dan na engka sak damarni nati iya naro lettu ko fo ngala taala nareko pura metto ya insyaallah mesti kejadian itu. Akhirnya saya coba praktekkan dan ternyata alhamdulillah itu betul. Ya biasa waktu ku masih ko laku kampung napaka SD biasa rotero tuli jokka kak ko masigi takwa sarna yaro ko salo jampu Kecamatan Sabamparu Kabupaten Wajo tuli jokka kak kuro Malangi biasa nana itu Kuramalangi ko joka masigi macule-cule ya apa ya dewa cule-cule narekong kabi de to jampanye kabi moka tapi de jampanye ko tuli witer facarame wamma ngelo upatame kala langati ko maka defo ngufujilade miter te macarama melo toka mancaji facarama alhamdulillah macarama ka iwani pertama kati gemama ngelo apalagi pas semangi aja nih fatar dulu masuk doko Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kati kemudian ya aku jalan nuri biasa ku gandeng tomato kunreye almarhumah aku gandengi boleh kak Raja Wali bolana keluarga lalu kak kuro jalan nuri tiliwamma eloku upatame kalau ngati maka defa melo kak majama ku kantero pamasena fo ngala taala majama to ngaka sekalipun pertama kali saya lulus saya ditempatkan di Mamuju Utara Pasangkayu tapi alhamdulillah karena rahmat Allah tidak pernah pergi bertugas di sana. Saya dititip di Kota Makassar. Begitu keluar SK PNS bersamaan dengan itu keluar SK mutasi dipindahkan ke Jalan Nuri. Kenapa bisa begitu? Nah sebab ning kalinge fo ngala taala maka dia takut melola de kesikuro makanya dipindahkan oleh pimpinan ke Jalan Nuri. Kenapa? Napak tuli fatamai ku ilalang atie. Nigi gitu tuli mapuriati insyaallah mamase fo ngala taala nulle tu kapang lambat tapi insyaallah Allah akan wujudkan dalam kehidupan kita. Apalagi ki para kememan ni yo to ke ngileuran magati ni. Jadi itu ku Bapak Ibu yaro jama-jamata poji-poji kalau bahasa Indonesianya itu pekerjaan cintai. Siapa orang yang mencintai pekerjaannya pertama dia pasti bahagia. Kenapa bahagia? Karena tidak tersiksa hatinya dia nasihatina jamai nah make na poji coba make Ibu kuma mabalu-balu kira balu-balu ta ipoji to dia tu gaga susah penedingi nulle te mita ki maka man rasa padahal dia menyamang tita jamai na sebab magai na sebab ipoji mentoy pada batolon aku saya dikalol na dara si foji namu magala de na bosi kalamana ma bosi na rekupur si janci melo seruntu magai na rekoirita man rasa watakale tapi menyamangi perasaan na menyamangi tinna magai na menyamangi tinna na sebab si cina-cina si foji Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun terhadap anak-anak kita ya. Kalau hati ini insya Allah selalu melapor kepada Allah supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, generasi yang soleh dan soleha, insya Allah Allah akan tunjukkan nanti jalannya. Yang penting kasih masuk dalam hati kita matunga-tunga ki malapor ko ngala taala maka de pun sininne ro anak kasih ro tawerenga pun tanna podo matuju dalam mana
Tapi biasa to matui ko na patarika kini iya ro na gare simula jajina. Riwatun na pelatakan batu pertama iya ro menentukan lade. Nareko meloki mebu anak apa meloki mebu tosogi. Angkato cara-cara na sa tumatui. Meloki mebu ulama angkato carana. Meloki mebu tomafato angkato carana. Angkato watun na dia sembara watu. Nareko angkato melo mebu tosogi ebui kuwani asenengi. Yareges so aseneng. Tosogi tumatu, tosogi jaji. Watun na ero tapi kagak go kena. Ebui kuyasa na duye. Pekogi carane ibu kuyasa na duye, desani tala duye. Tapi etie malaburo ko fonga taala. Tidak perlu ada uang di situ. Ibu kuyasa na duye. Ate mi mebu. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah. Begitupun kalau mau mencetak ulama, mau mencetak penghafal Quran dan seterusnya, melapor hati kita kepada Allah. Makanya potensi hati yang Allah berikan kepada kita itu bukan main-main. Iya roati Pak, iya roati malualade. Nigi tau tuli pasagene atina insyaallah. Namu aga melu ipatamangan itamamanang, tapi nigi tau tuli na pabicuki ero membuat hatinya selalu sempit. Itu juga tidak bisa diisi apa-apa. Bagaimana caranya membuat hati lapang? Selalulah bersyukur kepada Allah. Hati kita akan menjadi sempit kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, selalu dimasukkan ke dalam hati kita banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka Allah tidak akan memberikan lagi apa-apa kepada kita. Kenapa? Tidak bisa lagi diisi karena terlalu sempit. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa mensyukuri nikmatku, kasih besar, kasih luas hatinya, maka Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Tapi kalau kita kufur, kita sempitkan hati kita, maka azab Allah justru yang akan kita rasakan. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, almarhum ini ada anaknya? Tidak ada. Tapi ada keluarganya kan? Ada kemanakannya tuh? Bapak Ibu, seseorang yang sudah meninggal dunia itu terputus semua amalannya, terputus semua pahalanya. Tidak ada apa-apa yang bisa dia lakukan. Kenapa? Sudah meninggal. Tapi ada 3 hal kata Nabi itu yang tidak putus pahalanya. Walaupun sudah meninggal orang, tetap akan kita terima. Inilah yang harus kita usahakan pada saat kita hidup ini. Apa itu? Pertama, sedekah jariyah. Nareko angka fammasena fungala taala nawireki waramparang. Si boleh-boleh tak sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita itu asidak kamu toki. Pertama kemasigi narekomita ki tokasiasi ita ponci matoi ternyata je itu megana ita pungala taala tapi ketulusatta nigi to ikhlas na terima mana pungala taala namu cedek nareko ikhlas ki na terima pungala taala apalagi nareko mega memanna na ikhlas toki mega tahu cedek to na berak de to na ikhlas masumba kumasigi 10 misa busumbangan na tama mega to juta-juta tama sumbangan na alena 10 misa busumbangan na mabangun masigi teh alena pali mega dan na kadir biar nasa pengurus masigi 3 hari seru na taruh di masigi na kui baca nasa mega ladero saldo 100 juta tapi masa mapakmir ban na bangun padahal 10 bisa busumbangan na alena to na cede de to na ikhlas na cerita si pengurus masigi orang yang ikhlas itu nareko pura di fatama pura nih agi nego kaki pengurus urusan teman yang penting ini na terima nih pengala taala pura di fatama harus dekata. Dan inilah yang terus mengalir pahalanya sekalipun kita sudah lama meninggalkan dunia yang fana. Selama masjid masih dipakai, kalaupun ada orang misalnya bangun rumah sakit, ada orang bangun sekolah, kita juga menyumbang di sana, orang bangun pesantren kita menyumbang di sana. Selama itu semua dipakai, maka pahalanya terus mengalir ke kuburan kita. Padahal sudah lama makin meninggal, tidak ada apa-apa yang kita buat di kuburan, pahala terus terkirim. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih kata Nabi, atau ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan kepada orang lain, itu juga pahalanya terus mengalir.
Makanya Bapak Ibu, nareko angka Pak disangeta tapak guram matoi. Nah sebab nigi gitu terima Pak disangini kulit kuidi selama mak baraka ir Pak disangini kualena nafake kuanu madicenge. Selama itu pahalanya mengalir ke kuburan kita. Makanya jadi guru itu luar biasa pahalanya. Apalagi kalau jadi guru mengaji, oh luar biasa pahalanya. Kemudian yang terakhir dari 3 amal yang tidak akan putus pahalanya adalah awwaladin soleh yada'ulah, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Anak yang soleh itu bisa berarti anak yang kita lahirkan, bisa juga berarti kemenakan kita yang pernah kita baiki, kemudian dia selalu mengirimkan doa kepada kita. Itu juga pahalanya terus mengalir ke kuburan kita, bukan nanti kita yang lahirkan nih. Makanya di dalam hadis ini yang dipakai adalah kata-kata walad. Kan walad dengan banun itu berbeda. Banun itu anak biologis, walad itu anak, walaupun bukan anak biologis kita, itu juga bisa menjadi anak kita, anak angkat misalnya, bukan anak biologis kita, tapi kalau kita yang rawat, kita pelihara, maka dia juga bisa memberikan pahala yang terus mengalir pahalanya ke kuburan kita walaupun kita sudah meninggal. Anak yatim, kita menjadi donatur di satu panti asuhan. Semua anak yang di panti asuhan itu, kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama kita, maka sampai pahalanya kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Dia melakukan kebaikan karena kita adalah orang tua asuhnya, walaupun donaturnya kita tidak banyak, setiap bulan kita kirimkan kepada dia, maka pahalanya terus mengalir ke kuburan kita. Makanya jadilah orang yang memelihara anak yatim. Kalau tidak bisa pelihara di rumah kita, pelihara di panti asuhan. Caranya bagaimana? Sedekahkan, infakkan sebagian harta kita agar mereka insya Allah doa-doanya sampai kepada Allah dan pahalanya bisa mengalir ke kuburan kita. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar tentu dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafan dari diri saya sebagai manusia biasa. Mari kita sama-sama menutup dengan mendoakan almarhum Bapak Andi Bintang yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Seluruh kebaikan yang pernah dilakukan ketika hidupnya insya Allah diterima di sisi Allah, diberikan pahala yang berlipat ganda, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah untuk menerima ujian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an wa akrim nuzulahu wa wa'si madkhalahu wa akshilhu bil ma'athaj wal barad. Allahumma la tahrimna jarahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.